Emang pemuda Pancasila itu kerjanya cuma jagain hajatan sama nyari rendang doang ya bang? Nah, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Guys, setup baru teman-teman. Yang kemarin nggak kelihatan, yang ini kelihatan. Setting baru, kita santai di bawah nih sambil selonjoran gitu ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat apapun ketika kalian menonton video ini. Dan seperti biasa kalau wajahku sudah muncul di layar, itu artinya edukasi dan hiburan akan segera datang. Oh, gitu ya? Pede banget emang gue bang. Teman-teman, kalau kita ngeliat di internet itu ya hampir semua, nggak semua sih, tapi kebanyakan kalau sudah muncul di internet itu berkaitan dengan pemuda Pancasila ya. Kalau berkaitan dengan pemuda Pancasila pasti negatif, pasti negatif. Nah, buat menjawab tentang itu semua, biar kalian nggak selalu berpikiran negatif, nah, aku datangkan langsung nih orang yang kira-kira bisa menjawab lah ke pertanyaan-pertanyaan kita. Emang sudah bersama saya Bang Akbar Ciptanto, Abang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kalau boleh tahu Abang di Pemuda Pancasila Kalimantan Timur itu sebagai apa Bang? Sekarang di MPW Pemuda Pancasila Kalimantan Timur sebagai koordinator bidang pemuda dan olahraga. Koordinator bidang pemuda dan olahraga, cocok banget nih Sobat Cerdas. Sobat Cerdas ini kan penonton kita rata-rata emang udah gitu, usia kelahiran 80 sampai dengan 90-an. Nah, pertanyaan aku tadi tuh Bang. Kerjanya PP emang cuma jagain hajatan sama nyari rendang doang ya Bang. Itu kan negatif banget gitu Bang. Gimana tuh Bang? Kalau kita bicara PP emang image-nya ini kan apa ya, preman pasti. Preman, pasti preman lah kalau orang bicara pemuda Pancasila. Cuma kita jangan bicara masalah premannya sebenarnya. Siap. Tapi ini kan sebuah organisasi ya, di mana-mana organisasi ini pasti tujuannya mulia, tujuannya baik gitu loh. Tinggal bagaimana diolah supaya tujuan itu tercapai. Yang jadi masalah kan memang kita tidak bisa memungkiri ada beberapa orang ya, atau oknum yang memanfaatkan organisasi untuk kepentingan pribadi. Itu dia, benar. Ini sebenarnya kan tujuan kami ini kan memang mulia ya, pertama untuk kemanusiaan sekarang, karena tujuan utama di Kaltim kan untuk kemanusiaan ya. Di Kaltim untuk kemanusiaan. Oh iya, Kaltim pasti untuk kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan, lebih diarahkan ke sana. Ya, kalau memang masih ada 1-2 ya namanya otak atau banyak pemikiran orang, ini kan banyak ya orang ya. Iya, betul. Apalagi kalau kita kenal dengan yang namanya orang-orang patah pensil. Tapi ya kita berupaya supaya ini terus kita perbaiki ya. Kan namanya kita juga tujuannya mulia demi sosial kemasyarakatan ya, kita arahkan mereka supaya menjadi lebih baik. Artinya kalaupun masih ada yang kayak gitu-gitu diakui gitu, memang ada gitu Bang ya. Ya memang ada, apalagi kan ini kan organisasi besar ya, se-Indonesia sudah tua lagi ya. Tapi intinya dari teman-teman PP sendiri sedang berupaya untuk memperbaiki itu Bang ya. Iya, kita terus berupaya, bahkan tidak lelah ya, bukan hanya di PP, mungkin untuk seluruh masyarakat kan ada juga nih orang yang memanfaatkan organisasi atau bahkan yang individual sebenarnya. Betul. Ya kita berusaha perbaiki mereka semua gitu loh. Tapi nih Bang, ini yang selalu terlintas di kepala aku nih Bang. Kalau ngelihat konten-konten di internet tentang yang ngeceng-cengin PP lah, gitu. PP gitu. Ya. Abang kesel nggak Bang? Ya. Santai aja. Iya, kalau saya mah santai gitu ya. Dia ngomong santai aja sambil gertakin gigi. Karena kita fokus. Fokus tujuan. Ya, kalau berbicara di luar daerah Kaltim, saya agak bingung karena masing-masing punya wilayah ya. Tapi kita fokus misalnya kayak di Kalimantan Timur kita udah lihat, misalnya kayak banjir di Samarinda. Truk PP pasti udah turun. Langsung turun Bang ya. Turun. Nah, ada kebakaran kita turun. Punya pemadam Bang ya? Punya pemadam. Karena tujuan kita ke sana memang bagaimana kita bawa pemuda Pancasila organisasi ini gitu ya, itu bermanfaat bagi masyarakat. Tujuannya ke sana. Kawan-kawan yang mungkin pendidikannya agak kurang, kita rangkul, kita arahkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik untuk kehidupan mereka. Itu intinya di sana sih sebenarnya. Itu dia. Nah, ini tadi Abang bilang soal pekerjaan yang lebih baik ya. Ini kan lagi-lagi nih Bang, stigma negatifnya di luar nih. PP paling jaga parkir gitu Bang. Nah, kalau itu memang apakah ada badan usaha gitu atau
kan sekarang kan parkir kalau dikelola secara profesional kan bisa jadi badan usaha. Apakah PP ini punya semacam itu atau enggak Bang? Di Kaltim ya, kita bicara di Kaltim ya. Kalau di Kaltim kita punya sebuah badan sebenarnya, badan pengusaha. Badan pengusaha, oke. Tapi sebenarnya kan kalau hanya berbicara badan pengusaha kan hanya segelintir orang. Oke. Nah, makanya kita berbicara bagaimana bermanfaatnya bukan hanya di badan pengusaha, tapi semua bidang, semua badan itu wajib bergerak bersama gitu loh. Tujuannya satu, kita rangkul sampai di tingkat RT, masyarakat. Sampai tingkat RT, Bang. Iya, kita punya basis di tingkat RT. Bagaimana kita merangkul mereka supaya bisa ya, kalau bisa jangan jadi preman kampung, ya jangan jadi preman kampung lah intinya. Justru gitu. Itu malah Bang ya. Iya, tujuan kalau bisa jangan jadi preman gitu Bang. Iya, kita arahkan mereka. Mereka pasti punya potensi lah. Setiap orang punya potensi. Iya. Kita lihat potensinya di mana, itu yang kita maksimalkan. Kalau misalnya tadi kayak parkir ya, memang pekerjaan tukang parkir itu salah. Nggak salah Bang ya? Nggak salah. Cuma yang salah ini kan ketika pekerjaan itu digunakan untuk malak. Nah, itu yang salah Bang. Itu yang salah. Apalagi bawa baju preman. Nah, ini yang salah. Nah, kita coba arahkan. Apalagi kan sekarang juga parkir di Samarinda sepertinya udah pemerintah kota juga udah diatur, kan. Bang. Ya udah ngatur pemerintah. Di sub juga ada. Ya tinggal kita arahkan lah sebenarnya. Tinggal diarahkan. Ya, bahkan kita juga punya misalnya kayak sekarang ketua Koti kami tuh Bang. Koti itu apa tuh Bang? Nanti teman-teman biar tahu nih Bang. Komando Inti Mahati Dana. Komando itu pasukan Inti PP. Mahati Dana. Oke, itu semacam regunya PP khusus untuk yang diturunkan pasukan. Iya, ketika ada kita keperluan misalnya kayak bantuan bencana, pasukan mereka nih yang turun. Mereka yang distribusi. Iya, mereka yang distribusikan, mereka yang kerja keras gitu loh. Dan tanpa dibayar biasanya. Tanpa dibayar dan mereka mau. Karena kita coba Bang, ya? carikan pekerjaan buat mereka. Oh gitu. Ada ribuan di Kaltim yang sekarang Bang Budi itu urus untuk satpam sebenarnya, security. Oh gitu. Iya. Dan itu berasal dari Koti. Dari Koti. Dia merangkul banyak masyarakat untuk disekolahkan atau diberi pelatihan di Polda. Di Polda. Iya, diarahkan. Kemudian dia dikerjakan di perusahaan-perusahaan di Kalimantan Timur. Kan tujuannya baik nih. Gokil teman-teman. Gokil. Coba ya namanya image ini kan kita agak susah ya kalau berbicara taunya PP itu preman. Jadi ya ngerubah image ini ya. Kita yang muda-muda ini yang sebenarnya harus ngerubah. Sedang berupaya Bang. Iya, kita berupaya terus. Apalagi saya udah gabung PP kan sejak masih mahasiswa. Sejak mahasiswa. Iya. Tahun berapa itu berarti Bang? Saya kuliah tahun 99 kan. Saya gabung di PP tahun 2000-an lah. Tahun 2000 berarti sudah hampir 22 tahun saya di PP. Bayangin. Saya dulu gabungnya kan di Sapmanya, Satuan Pelajar Mahasiswa. Oke. Oh, jadi ini biar teman-teman banyak nih kan. Pelan-pelan. Jadi PP ini organisasinya Bang ya. Iya, baru ada lagi. Di bawahnya ada semacam sayap-sayap lah. Sayap-sayap. Oke. Termasuk salah satu tadi Bang ya. Koti. Ada yang Koti itu untuk pasukan. Oke. Kemudian ada yang namanya Sapma. Ini pelajar mahasiswa. Oke. Kemudian ada yang khusus ibu-ibu atau perempuan-perempuan. Ada juga di Serikandi namanya. Serikandi, oke. Terus tadi ada lagi badan pengusaha. Oh, ada badan pengusaha. Ada lagi otomotif yang namanya FOPP. Oh, banyak ya Bang ya? Banyak. Bahkan kita punya badan untuk apa namanya ini kebencanaan. Oke, khusus untuk kebencanaan. Khusus untuk kebencanaan, mereka yang fokus di sana. Bahkan mereka udah prepare waktu masih Samarinda masih musim-musimnya rajin banjir ya. Sekarang kan agak kurang nih. Ya. Di wadahnya itu udah di-preparein apa namanya nih perahu karet gitu. Pokoknya ketika ada bencana banjir di Samarinda langsung turun. Termasuk orangnya juga udah dididik gitu Bang. Orang khusus sudah untuk ada kebencanaan masing-masing. Kita berapa kali kan udah turun waktu ke Aceh tuh. Dari Kaltim. Di Kaltim turun. Kemudian ketika di Jogja Gempa Jogja turun. Terakhir di Palu. Oh, tsunami itu ya Bang? Bukan. Ada gempa juga? Yang gempa sama tsunami itu. Turun juga kita. Kita kirim mobil, truk, sama pasukan lah, sama trail, sama bahan makanan lah. Kita kirim. Orang di logistik gitu Bang ya? Iya, logistik semuanya, sama orang-orangnya. Wah. Tuh lu jangan macem-macem. Banyak kerjaan sepertinya Bang ya? Ya, namanya demi kemanusiaan. Ini yang kita harus ubah kan. Makanya image PP. Makanya di Kaltim ya lumayan lah ya. Di Kaltim relatif lebih positif gitu Bang. Kita arahkan lebih positif lah ke depan. Oke, nah ini menarik lagi nih. Saya kemarin sebenarnya triggernya kenapa aku komunikasi sama Abang ini karena
belum lama ini aku tuh ngeliat salah satu video bang. Jadi ada video rekrutmen PP. Nanti ku taruh di sini lah videonya Pak, ini ya. Ini videonya. Nah, gara-gara video ini aku jadi kepikiran, kok kenapa ya kok image-nya PP ini jelek banget gitu. Nah, abang kan udah gabung dari PP 20 tahun yang lalu lah gitu. Syarat untuk masuk PP itu apa bang? Nggak ada, niat untuk menjadi lebih baik aja. Oke, sesimpel itu bang ya? Simple aja. Usia gimana bang? Semuanya bisa. Karena ada badan-badan tadi bang ya? Iya, karena badan. Oke. Tinggal sekarang arahnya maunya kemana gitu loh. Kalau misalnya kita biasanya di otomotif, gabungnya nanti kita arahkan kayak di PP. Forum otomotif. Iya, forum otomotif. Kalau dia lebih ke kemanusiaan ya kita arahkannya ke badan kebencanaan. Badan kebencanaan. Iya. Lengkap sebenarnya bang. Lengkap. Dulu nih, aku penasaran bang. Dulu abang tertarik masuk ke PP karena apa? Awalnya ya. Awalnya pertama ajakan senior dan saya gabung itu suasananya asik sebenarnya. Tantangannya gede sebenarnya. Oh, apa tuh bang tantangannya? Menarik. Ya, apa tuh tantangannya? Tantangannya yang ngerubah image itu. Oh, bahkan dari 20 tahun lalu emang sudah dianggap orang udah mulai dulu kan. Image PP ini emang tempat kumpulannya preman. Iya, tempat kumpulnya preman. Ya harus kita akuin itu. Harus diakui bang ya. Harus diakuin itu ada. Iya. Image zaman dulu. Cuma ini yang harus kita rubah pelan-pelan. Harus diubah. 20 tahun tantangan itu pun masih ada. Buktinya kan di media sosial, nah, itu dia. Di Instagram, YouTube kan banyak aja tuh bawa nama PP. Sering. Bawa nama PP ribut di sana sini. Ya gimana ya, namanya orang patah pensil ini kadang-kadang memang agak susah kalau dilihat. Harus dari sentuhannya dari hati ke hati. Dari hati ke hati. Iya, sentuhannya harus dari hati ke hati. Oke, ini menarik nih bang. Tadi 20 tahun jadi anggota PP nih bang. Udah bisa ngapain aja bang? Udah dapat apa aja dari organisasi? Ini pertanyaan ngejebak nih sebenarnya. Ya sebenarnya kan apa ya? Kita berorganisasi kan tujuannya apa dulu? Kalau saya kan tujuannya kan cuma ngembangin diri sama tujuannya ngembangkan diri. Yang ngembangkan diri yang pertama waktu masih mahasiswa ya. Ngembangin diri bagaimana berorganisasi yang baik. Yang kedua bagaimana kita bisa mengawal orang banyak gitu ya. Ribuan orang kita arahkan untuk melakukan satu pekerjaan yang tujuannya mulia. Nah, kalau sekarang yang didapat ya itu udah cukup saya pikir. Karena niat kita kan juga untuk kemanusiaan ke depan sebenarnya. Jadi ya udah fokus di sana aja. Jadi belajar manajerial gitu bang ya, belajar mengakomodasi orang. Iya. Gitu. Sebenarnya berarti kalau bisa disimpulkan secara cepat gitu, berarti sebenarnya PP ini kayak semacam tempat belajar gitu, gratis buat masyarakat gitu bang ya? Iya, sebenarnya tempat belajar gratis. Bahkan ada beberapa orang ya itu ya yang memanfaatkan organisasi untuk kepentingan pribadi. Ya saya sih nggak ada masalah yang kayak gitu. Karena kan kita harus tahu masyarakat kita juga tidak semuanya memiliki kehidupan ekonomi yang mumpuni lah. Betul. Yang nggak ada masalah, coba kita arahkan lah supaya jangan melakukan suatu pekerjaan yang kurang baik lah di masyarakat. Seperti itu. Sekarang gini bang, ini kan kalau abang bilang tadi 2 kali kayaknya 3 kali nih bang, bang Akbar bilang kalau di PP itu mereka kerja nggak berdasarkan nggak ada imbalan lah gitu. Kalau abang sendiri kan kalau ketua bidang sekelas pengurus wilayah bang ya, masa nggak ada? Nggak ada, saya malah keluar duit pribadi. Gitu bang ya? Iya, nggak ada masalah. Karena tujuannya itu fokus sama tujuan kita sebenarnya. Kalau tujuan kita demi kemanusiaan, mau keluar duit berapapun kan nggak ada masalah sebenarnya. Karena yang dicari bukan bukan duit. Kalau untuk saya pribadi ya, saya pribadi bukan duit. Tapi minimal organisasi bisa mendukung kita untuk melakukan suatu pekerjaan yang lebih baik ke depan. Itu salah satunya. Karena jaringan bicaranya ya. Oke. Jadi karena berjaringan juga bang ya, bisa ketemu dengan orang-orang yang... Kan banyak orang PP ini yang udah cukup... Gubernur Sulawesi Selatan bang ya? Nggak usah lah, kita bicara di Kaltim aja. Banyak anggota dewan juga yang orang-orang PP. Bermula dari pemuda Pancasila. Itu teman-teman. Ini penting karena ini aku harus kasih tekanan nih di sini. Terakhir Wali Kota Samarinda. Halo Bang. Ya itu dia Bang, itu dia. Sebenarnya aku nggak ada niatan pribadi untuk seolah-olah ikut terlibat di dalam pembicaraan tentang pemuda Pancasila. Enggak resmi ini lebih kepada kenapa sih orang di luar sana bisa punya pandangan senegatif itu gitu. Kalau menurut abang kenapa kira-kira bang? Ya karena faktanya memang ada kejadiannya. Kejadiannya ada gitu bang ya. Karena ada kejadiannya, ya nyata-nyata bawa nama organisasi. Gitu.
yang tujuannya memang kurang baik. Akhirnya apalagi sekarang ya media sosial ini udah cukup sangat bebas, Bang. Sangat bebas lah. Jangan melakukan kesalahan sedikit udah bisa tayang tuh. Bisa dikit-dikit viral. Dikit-dikit viral pokoknya. Tapi saya pikir ya itu kembali itu kan masalah, memang masalah itu ada, tapi kan saya anggap itu sebagai sesuatu yang remeh-temeh lah. Karena tujuan kita ke depannya yang lebih besar, gambaran besarnya yang harus kita perjuangkan. Intinya di sana. Itu. Jadi fokus sama tujuan. Ngomong sama beliau nih adem gitu ya, kalem. Tidak ada kesan premanisme di sini teman-teman ya. Ya kan saya bukan preman. Gak dipukul teman-teman, gak dipukul. Aman. Bang, tapi kan tadi kan Abang juga akui bahwa di dalam itu ya memang ada preman gitu Bang. Memang. Selama 20 tahun Bang pengalaman di organisasi. Pernah nggak Bang terlibat keributan misalnya Bang? Abang pribadi? Kalau saya pribadi sih nggak ada ya. Nggak pernah Bang? Ya karena basic saya ketika di PP kan saya masuknya di mahasiswa. Mahasiswa. Ya. Nah, jadi kawan-kawan di organisasi udah menganggap saya tuh untuk patron atau cara berorganisasi malah mengikuti kami yang dari mahasiswa. Karena mereka belajar struktur juga. Gitu Bang. Iya. Kasarnya gini, mereka nggak paham cara berorganisasi yang baik. Awalnya saya pengen cara berorganisasi, akhirnya saya belajar manajemen di sana gitu. Jadi saling melengkapi. Melengkapi, benar. Oke, ini menarik. Sampai hari ini masih ada Bang Sapma di Kalimantan Timur Bang? Masih ada. Siapa tuh Bang orang-orangnya Bang? Ada, ketuanya Ramadhanil namanya. Oke. Halo Ramadhanil. Sekjennya namanya Pocil. Jerin sih. Jerin panggilannya Pocil. Pocil teman-teman masih tahu Pocil. Iya, Pocil. Nah, kan ini kan apa ya namanya? Tadi Abang juga sudah bilang berkali-kali bahwa sedang diupayakan untuk diperbaiki. Kalau program khusus gitu Bang untuk apa ya? Kalau kayak polisi kan punya apa ya branding untuk dia lebih dekat kepada masyarakat. Kalau PP sendiri ada nggak Bang program-program kayak gitu Bang? Kalau kita lebih ke arah, karena kita ngarahkan ke depannya kan untuk pemberdayaan masyarakat sama untuk kebencanaan ya sosial. Makanya lebih banyak kegiatannya lebih diarahkan untuk merangkul masyarakat sebenarnya. Merangkul masyarakat. Iya, merangkul masyarakat. Bagaimana jejaring yang sampai di tingkat RT itu memberikan support ketika ada bencana atau informasi bencana di lapangan, nanti kita yang turun. Nah, petinggi-petinggi ini nanti yang akan mencarikan solusinya, termasuk sumber pendanaannya seperti apa. Iya. Jadi yang di bawah tinggal mendistribusikan. Distribusi aja. Seperti itu. Bahkan kami yang di tingkat level menengah pun udah mulai bantu-bantu sumbangan sekarang. Kan gitu. Iya. Jadi sebenarnya ini kan kayak truknya kan banyak Bang ya, truknya banyak untuk distribusi. Kan itu juga perlu pendanaan. Nah, selama ini berarti itu berasal dari iuran gitu Bang ya? Iuran anggota atau gimana? Kalau operasional terbesar sih banyak dari ketua umum memang. Harus kita akuin. Iya. Dari ketua umum ya, ketua umum Kaltim yang paling banyak. Tapi ini kita udah mulai rubah gitu loh. Jangan sampai membebani ketua umum. Hanya bergantung pada satu sosok gitu. Kita upayakan supaya ini lebih merata gitu loh. Jadi mulai dari ketua harian, ketua 1, 2, 3, 4 sampai koordinator bidang pun kalau bisa udah berupaya untuk membantu. Jadi bebannya tidak hanya terfokus pada satu orang. Seperti itu. Bang, ini kan ya ini sebenarnya ini banyak banget hal-hal apa ya stigma negatif di luar lah gitu. Orang kalau ngelihat PP misalnya, mungkin Koti kali Bang ya. Koti dianggapnya tentara-tentaraan gitu. Umur segitu lagi lucu-lucunya gitu-gitu. Nah, apakah ada pendidikan khusus Bang buat mereka Bang untuk memang semi militer gitu, apa istilahnya? Latihan komite cadangan ya namanya. Iya, seperti itulah. Pokoknya namanya apa kan? Saya agak kurang paham ya karena bukan bidang. Iya, bukan bidang saya. Tapi ada Bang. Tapi mereka dilatih dengan tentara biasanya di Kompice. Jadi disiapkan waktu space khusus, tentara yang melatih mereka. Tujuan satu agar mereka disiplin. Soal disiplin itu sih. Iya, intinya melatih disiplin, kekompakan, kerjasama di sana, kebersamaan. Kemudian kan kebanyakan kawan-kawan di pasukan ini kan memang yang dari segi pendidikan agak kurang gitu ya, yang pasukan di level bawah. Betul. Nah, daripada mereka dibiarkan berkeliaran, bisa punya potensi meresahkan masyarakat, mending kita rangkul sekalian gitu loh. Kita arahkan untuk yang tujuannya lebih baik seperti itu. Nah, tadi kan Abang bilang berkali-kali soal bencana dan sebagainya. Kalau di luar itu, apa kegiatannya Bang? Ya,
Lebih banyak ke bencana sih sekarang. Ke bencana Bang. Iya. Jadi misalnya kayak kemarin juga terakhir ketika minyak goreng ya. Minyak goreng itu langka. Bahkan PP juga turun untuk melakukan operasi pasar juga, bantu pemerintah kota untuk melakukan operasi pasar. Kemarin terjadi di Lojanan Ilir, kecamatan Lojanan Ilir. Nah, zaman COVID itu kita udah semprot sana sini itu vaksin disinfektan. Iya, kita kerjasama lah sama perusahaan Indika waktu itu. Oke. Kita seluruh Kaltim bagikan masker, semprot disinfektan seluruh kota. Wah. Kemudian bagi-bagi paket sembako. Kalian yang sering ngeceng-cengin PP, banyak programnya teman-teman ya, banyak programnya. Nah, tapi kalau misalnya itu kan berarti kayak kalau menurut Abang sendiri ya, sejauh ini sampai dengan hari ini anggota di Kalimantan Timur tuh ada berapa Bang? Kalau di PP ini? PP ini banyak sebenarnya yang 10.000 tercatat ada lebih Bang. Lebih 60.000-an aja lebih. Ini jangan sampai salah ngomong. enggak. 10.000 Bang ya? Iya, lebih 10.000. Lebih. Wow. Lebih. 60.000-an ada. 60.000-an ada. Iya. Dan itu tercatat resmi nggak Bang? Sekarang kan catatannya kan di kita punya yang namanya database di pusat. Jadi setiap anggota yang tercatat tuh ada KTA-nya dan itu terdaftar langsung. Nah, ini cuma pastinya saya agak lupa berapa jumlah pastinya. Siap. Yang pasti di atas 10.000 Bang ya? Lebih. Di atas 10.000 Kaltim Bang ya? Kaltim. Nah, kalau misalnya ini buat validasi aja sih Bang. Ini buat teman-teman biar tahu lah gitu. Kayak apa memastikan bahwa ini orang beneran orang PP atau bukan? Nah, gimana caranya? Yang pasti KTA, itu aja. Harus ada KTA-nya? Harus ada KTA. Abang punya nggak Bang? Punya. Boleh ditunjukin nggak Bang? Boleh dong. Boleh dong. Kapan lagi nih ketua bidang pengurus wilayah ini? Wih, ada cuy. KTA PP sebentar. Saya cek terlalu banyak kartu. Wah, siap. Oh, ini. Oh, ada. Oh, ini dia. Ini dia. Oh, ini alamatnya kita sembunyiin. Yang pasti ada kayak gini Bang ya. Kartu kayak gini Bang. Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, berarti juga depan ada masalah. Ada nomor KTP-nya soalnya Bang. Ditutup. Oh iya ditutup. Kan kelihatan juga dari sana. Nah, di sensor. Ini sensor ya. Pinter editor, bekerja editor. Ini dia. Lebih dekat. Ya intinya gini lah. Berarti harus punya ini Bang ya? Iya. Harus punya ini. Kalau nggak punya ini berarti sebenarnya ngaku-ngaku. Tuh. Kalau nggak punya ini berarti dia palsu Bang ya, ngaku-ngaku. Apalagi kita sering bagi-bagi baju kan? Oh, nah itu dia Bang. Akhirnya ada orang yang pakai baju. Hanya 1-2 orang yang kemudian punya atribut, terus turun ngaku-ngaku jadi tukang palak misalnya. Akhirnya stigmanya jelek. Stigmanya jadi jelek. Oke. Harus punya KTA Bang ya? Wajib itu Bang ya? Wajib sekarang. Wajib tuh teman-teman. Berarti kalau ada orang yang ngaku-ngaku. Jadi kalau yang belum punya KTA bikin KTA sekarang. Nah, sekalian sosialisasi di sini. Oke, gratis tuh Bang ya? Gratis. Artinya kalau misalnya nanti ada yang meresahkan lah gitu Bang ya. Oh ini pakai atribut PP gitu ya. Cek dulu nih punya KTA atau enggak gitu Bang ya? Ya. Kita juga sebenarnya mengimbau masyarakat ya kalau ada oknum oknum yang membawa nama Pemuda Pancasila dan cukup meresahkan, lapor aja, kita kan punya sekretariatan. Nah, di mana tuh Bang? Kan kalau di Samarinda dulu deh, di Samarinda. Kalau di tingkat Kaltim wilayah kan ada di Yosudarso tuh. Jalannya Sudarso. Kelihatan tuh pelangnya gede tuh. Pemuda Pancasila. Siap. Kalau di Samarinda? Kalau Samarinda kan di rumah ketuanya tuh di Jalan Sempaja. Di Jalan Wahid Hasim 2. Wahid Hasim 2. Oke lah. Nanti pasti ada ini. Ada pelangnya lah, ada pelang. Di Tenggarong. Kalau Tenggarong, saya lagi ngecek kemampuan beli. Tapi ada lah Bang ya. Ada. Masing kabupaten kota ada. Semuanya ada. Ya, laporkan aja kalau ada kejadian oknum-oknum yang meresahkan lah. Langsung lapor Bang ya. Iya, lapor. Kalau memang itu anggota kami tentu kita akan bina lah. Tuh, akan bina. Tuh langsung dibina. Artinya itu sih Bang, saya ini sih apa ya? Soalnya beberapa kali kejadian di lagi-lagi di Samarinda. Enggak di Samarinda. Di kota. Di kota. Di internet tuh selalu gitu Bang. Selalu gitu. Misalnya ada yang sahkan gitu. Wah, pakai atribut PP gitu. Iya. Nah, ini sebenarnya audiens yang saya kejar tuh audiens nasional Bang. Karena teman-teman ini kan sempet anaknya Ahmad Dhani mau tinju sama salah satu tokoh lah ya. Salah satu artis internet. Dan dia pakai atribut. Nah itu kan yang kayak gitu itu saya tuh mikir ini kan organisasi yang gede gitu. Apalagi ada pemikir-pemikir besar juga di sana gitu. Kok kayak buat mainan gitu Bang? Ya kan udah ada penjelasannya sama
orangnya langsung kan. Dia betul. karena seneng bajunya waktu itu ada di mana Paris Fashion. Iya, sempat dibawa ke Paris. Iya, dibawa ke Paris. Akhirnya dia seneng lihat polanya. Beli kan baju ini kan banyak sebenarnya. Kita bisa bikin. Bebas Bang ya. Bebas, orang tinggal bikin kok. Ini aja kayak ini kan saya bikin sendiri. Oh. Iya. Beli di internet juga banyak, kaos pemuda Pancasila banyak tuh. Banyak Bang ya. Banyak orang jual. Oke. Artinya bukan apa original merch gitu ya, bukan resmi dari ininya. Oh. Kan ada baju PDL-nya ya. Oke, yang resmi ada. Yang resmi, yang ketika ada acara itu yang harus kita pakai. Tapi kan dalam keseharian, misalnya kayak saya kan, harian saya di Pemuda Pancasila, ya udah saya pakai baju kayak gini juga karena kebanggaan sama organisasi ini. Nah, khusus di Kaltim ya. Khusus di Kaltim saya bangga sama organisasi ini karena banyak sudah kita bantu masyarakat. Intinya di sana. Wah, gokil. Tujuan kami mulia. Bantu masyarakat dan tujuan mulia itu dikasih sama Bang Akbar. Nah, Bang Akbar ini kalau buat teman-teman yang nggak tahu ya, selain karyanya di Pemuda Pancasila, Bang Akbar ini juga sama seperti saya, senior saya nih. Wartawan juga dulu Bang ya. Dulu. Jurnalis juga. Terus sampai dengan hari ini berkarya sempat di KPID Bang ya. Sempat di KPID. Dua periode Bang. Dua periode cuy. Ini perlu aku sampaikan Bang karena ini mau ditekankan bahwa orang PP itu nggak semuanya preman. Ya sebenarnya sih banyak. Banyak orang PP yang lebih baik daripada saya sebenarnya. Yang kelihatan dulu lah. Yang kelihatan dulu. Itu yang mau aku sampaikan Bang gitu. Artinya tadi kan Abang juga sampaikan ada pendidikan, ada kegiatan sosial gitu-gitu. Nah, kalau kegiatan yang sifatnya event besar gitu Bang, ada nggak Bang yang dibikin sama PP Bang? Kalau event besar biasanya sih pada saat kita mau muswil atau mau acara ulang tahunnya PP biasanya, Hari Kesaktian Pancasila. Oh, bertepatan dengan Hari Kesaktian. Oh iya, biasanya kita tabur bunga di Taman Makam Pahlawan. Kemudian juga kita biasanya gelar pasukan. Pernah terakhir itu kan di Gor Sempaja sama Gor Segiri itu. Yang paling besar-besaran. Gelar pasukan itu kan juga datangkan dari kabupaten kota biasanya. Oh, dihadirkan dari kabupaten. Dihadirkan dan kita siapin semua fasilitas. Makanannya kita siapin semua di Samarinda. Nggak usah rebutan rendang lagi. Itu ya, sudah cukup. Nah, teman-teman, ini tadi namanya kan Pemuda Pancasila nih Bang. Artinya kan ini sebenarnya sebuah organisasi ideologis gitu Bang ya. Nah, kalau Abang sendiri memaknai Pancasila itu gimana Bang? Ya, dasar negara kita kan Pancasila ya sebenarnya. Pancasila itu harus jadi ikon sebenarnya buat diri kita gitu loh. Silanya jelas 1 sampai 5. Ketika 5-5-nya ini benar-benar kita bisa aplikasikan, tentu masyarakat kita pasti akan sejahtera dan damai sebenarnya. Sejahtera dan damai. Kita punya Tuhan gitu kan, manusianya beradab, kita bersatu. Kemudian untuk memutuskan suatu masalah kita harus bermusyawarah kan. Tujuannya satu, keadilan sosial. Iya. Di sila terakhir itu. Makanya ini kan 5 rangkaian ini kan harus dilaksanakan. Ya, ini yang kita coba aplikasikan di masyarakat. Hadirnya Pemuda Pancasila. Iya. Salah satunya untuk mewujudkan Pancasila itu, Bang. Iya, Pancasila yang benar-benar Pancasila itu yang seperti. Pancasila yang benar-benar Pancasila. Pancasila yang benar-benar Pancasila, bukan hanya sekadar kata-kata dan jadi bukan hanya sekadar slogan gitu ya, tapi bagaimana mengaplikasikan di masyarakat. Sulit Bang ya. Berat memang. Abang aja 20 tahun loh Bang. Ya karena udah jiwa aja di sana kan. Iya. Tapi ya nggak masalah lah, yang namanya kita berbicara masyarakat sosial kan selalu berkembang ya. Selalu berkembang. Setiap masa punya pimpinan, setiap pimpinan punya cara mengaplikasikannya. Ya, kita bagaimana mengawal pemerintah sebenarnya salah satunya juga. Oke. Ini terakhir nih Bang. Ini pertanyaan terakhir dan ini lu pada potong di TikTok ini ntar nih ya, jadi VT TikTok nih. Menurut Abang sampai hari ini di Indonesia atau di Kalimantan Timur Pancasila udah teraplikasi belum Bang? Sebagian sudah. Tapi secara keseluruhan belum sih. Belum. Iya. Apa menurut Abang yang jadi kendala besarnya itu? Kendala besarnya mungkin karena perubahan karakter bangsa kita, bukan bangsa kita sih, karakter masyarakat kita. Iya, apalagi yang kaum milenial nih ya. Milenial kan terkesan cuek sebenarnya. Cuek dan kapitalis Bang. Kemudian mementingkan diri sendiri. Hedon lah, dunia hedon. Terakhir kan kayak SCBD itu. Citayam Fashion. Iya, betul. Awalnya kan memang tujuannya mulia untuk mengembangkan potensi anak-anak. Betul. Tapi di awalnya kan kita lihat
anak-anaknya ini kan sebenarnya harus diayomin. Betul. Iya. Bahkan ya gimana ya, harus kita bilang ya karena mereka sudah merasa merasa kurang serak gitu kasarannya. Kan kaum muda ini merasa kurang serak dengan pemerintahan selalu dengan gitu. kehidupan negara kita, perekonomian negara kita. Pengennya segala berubah, tapi ternyata nggak berubah-berubah. Nggak berubah-berubah. Iya. Justru menurut Abang fenomena itu juga bagian dari Pancasila yang kurang teraplikasikan dengan salah satunya karena ketika Pancasila ini diaplikasikan tentu manusianya kan pasti lebih beradab ya. Lebih beradab. Iya. Dari sampai bahkan ada kata-kata kan atau dari filsuf terkenal, adab itu sebenarnya lebih diutamakan daripada kepintaran seseorang sebenarnya, daripada ilmu. Adab lebih tinggi dari ilmu. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Adab lebih tinggi dari ilmu. Dan Pancasila salah satunya adalah beradab. Iya. Dalam omongan kita teman-teman ya. Gokil. Terima kasih Bang Akbar. Siap. Terima kasih. Maaf kalau ada kata-kata salah. Waduh. Saya yang minta maaf. Iya, saya minta maaf nih kalau banyak kata-kata yang salah kayak banyak yang nyinggung. Enggak apa-apa. Korkal sini bebas. Yang tersinggung datang ke Korkal. Enggak bercanda teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi Bang Akbar. Siap, sama-sama. Sudah jauh-jauh datang ke studio kita dan teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sebentar lagi Koran Kaltim akan merayakan ulang tahun yang ke-16 teman-teman. Bakal ada kegiatan-kegiatan dan event-event menarik. Silahkan dipantau terus akun Instagram Koran Kaltim. Dan juga jangan lupa beli koran. Terima kasih, nama saya Rusdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.